analogi yang akan digunakan adalah bagaimana kita mengirim surat fisik melalui pos. Nah, ini bayangin seperti Pak Pos yang datang ke rumah kita untuk ngambilin surat yang mau kita kirim. Nah, terus dia masukkan ke dalam kantong pos itu loh teman-teman. Tahu nggak sih kalau zaman dulu, aduh aku takutnya anak-anak zaman sekarang tuh belum pernah lihat lagi. Nah, yang ini tuh namanya repeater teman-teman. Jadi dia menguatkan sinyal yang sebenarnya sinyalnya cuma sampai sini. Misalnya sebuah kota besar terdekat dari tempat tersebut. Ini yang menguatkan kembali supaya bisa sampai ke tempat yang kita tuju. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Study Chisel with me. Dan hari ini apa kabar? Semoga semuanya baik ya. Jadi hari ini kita sampai bagian terakhir di domain keempat. Alhamdulillah senang banget. Jadi sedikit cerita, pas aku pertama kali mulai itu aku merasa kayak aduh aku nanti konsisten gak ya. Takutnya di tengah jalan aku kayak udah capek. Tapi alhamdulillah sampai sini dan insya Allah aku akan menyelesaikan lah ya sampai semua domain dari Cisa ini udah tercover. Oke teman-teman, sekarang aku akan bahas materi terkait dengan network and endpoint devices atau perangkat jaringan dan endpoint. Nah teman-teman, jadi proses hardening, proses konfigurasi dari perangkat jaringan ini sangat penting untuk dipelajari supaya teman-teman bisa menguatkan keamanan informasi dari organisasi teman-teman. Makanya ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam materi Cisa. Oke, dan aku akan mulai aja dari OSI layer. Meskipun kayaknya pertanyaan OSI layer itu nggak akan keluar secara direct, tapi menurut aku tetap penting untuk dipelajari sama teman-teman. Karena kan sebenarnya kita belajar Cisa itu tujuannya bukan cuma sekadar untuk lulus ujian ya teman-teman. Ini aku akan tekanin berkali-kali, teman-teman kalau belajar Cisa, yuk kita semangatin untuk oh aku mau menggunakan ilmunya di dunia nyata, bukan sekadar berhenti di aku mau lulus ujian aja. Ya teman-teman, oke. Kita belajar dulu OSI layer. Jadi OSI layer itu adalah kepanjangan dari Open System Interconnection Layers. Nah, kalau nanti ketemu istilah OSI, yaitu adalah bagaimana sih kita menginterkoneksikan dua sistem yang terbuka gitu ya. Nah, OSI layer ini sebenarnya sesuai namanya lapis-lapis OSI. Jadi ada lapis-lapis bagaimana kita menginterkoneksikan dua sistem gitu. Dan OSI layer sendiri ada 7. Biasanya aku ngehafalinnya dengan singkatan perdana tersapa. Nah, perdana tersapa itu kan artinya pertama kali disapa gitu ya. Jadi ini kayak gimana sih kita saling menyapa gitu, antara dua sistem atau dua aplikasi gitu. Jadi perdana tersapa itu singkatan dari physical, data, network, transport, session, presentation, and application. Nah, jadi itu dimulai dari lapisan paling fisik yang bisa kita pegang sampai yang tidak bisa kita pegang, yaitu berupa aplikasi. Oke, aku akan jelasin satu persatu. Jadi dimulai dari physical layer. Nah, physical layer itu adalah benda yang bisa kita pegang ya teman-teman. Jadi ketika kita misalnya mau mengirimkan sebuah data ke tempat lain, maka data yang kita input itu akan dia ubah menjadi tegangan listrik untuk dikirimkan, untuk ditransmisikan. Jadi biasanya physical layer ini berhubungan sama kabel atau perangkat keras lainnya yang digunakan untuk mengirimkan sebuah data atau sebuah komunikasi ke tempat yang lain. Nah, kalau analoginya, jadi aku sempat nginput ke ChatGPT, mau tahu sih kalau ChatGPT itu menggambarkan analoginya seperti apa, dan aku setuju. Jadi analogi yang akan digunakan adalah bagaimana kita mengirim surat fisik melalui pos. Nah, teman-teman bayangin, physical layer itu seperti jalan, terus truk yang buat ngirim suratnya atau pegawai posnya yang akan mengirimkan surat kita dari satu tempat ke tempat lain gitu. Oke teman-teman, sekarang kita menuju yang kedua, yaitu data link. Jadi ini layer yang kedua. Data link ini tadi mengkonversi dari tegangan listrik ke dalam paket-paket data gitu ya. Jadi di dalamnya kita ubah menjadi paket data gitu. Lalu akan kita kirim ke layer yang selanjutnya, yaitu layer ketiga, namanya network. Dan sebaliknya teman-teman, kalau dia menerima kiriman dari network layer, maka dia akan mengubah itu menjadi tegangan listrik untuk dikirimkan kepada physical layer. Nah, ini bayangin seperti Pak Pos yang datang ke rumah kita untuk ngambilin surat yang mau kita kirim. Nah, terus dia masukkan ke dalam kantong pos itu loh teman-teman. Tahu nggak sih kalau zaman dulu, aduh aku takutnya anak-anak zaman sekarang tuh belum pernah lihat lagi. Jadi kalau zaman dulu, misalnya Pak Pos ngambil surat kita, itu dimasukkan ke dalam sebuah tas gitu loh, tas yang ditaruh di belakang sepedanya atau di belakang motornya. Jadi itu bisa muat banyak. Oke, selanjutnya kita menuju network layer. Nah, jadi network layer ini tugasnya adalah dia mengenali dan menambahkan IP address ke dalam paket yang akan dikirimkan dan mengarahkannya ke tujuan kita.
Nah, gambarannya kalau di dunia perposan, tadi tuh kayak Pak Pos yang sudah mengumpulkan surat-surat yang akan dikirimkan, itu sampai ke kantor pos, terus di sana dipilah-pilah. Oh, ini alamatnya mau ke sini, oh ini mau ke kota ini, gitu ya. Jadi dia dengan menggunakan IP address tersebut, dia tahu bahwa ini akan dikirimkan kemana, gitu. Dan kita menuju ke yang keempat, yaitu transport layer. Jadi fungsinya adalah ini menyediakan transportasinya. Jadi layanan pengirimannya tuh ada di sini. Dan dia menetapkan hubungan logis di antara dua perangkat. Dan disinilah terjadi proses kita bisa memastikan bahwa data itu dikirim ke tempat yang sesuai dengan urutan pengiriman yang sesuai. Nah, jadi misalnya kayak gini teman-teman. Oh, kalau lewat jalur ini jalur yang terlalu panjang, atau kalau lewat jalur ini macet. Jadi kita lewat jalur yang lain aja gitu ya. Kita pilih jalur yang paling reliable, jalur yang paling aman. Jadi biasanya kita milih jalur yang terpendek, terus kita juga pilih jalur yang tidak terlalu crowded atau tidak terlalu padat gitu. Biasanya kalau di dunia perposan itu tuh kayak memastikan bahwa ini lewat rute yang paling nyaman, paling tepat gitu ya. Terus biasanya ada trackingnya supaya kita bisa tahu ini udah sampai mana, terus sudah sampai kepada yang dituju dan sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah session layer. Kayaknya teman-teman mungkin sudah ada yang familiar dengan istilah session. Jadi kayak misalnya kita akses aplikasi, aduh session aku habis gitu ya. Nah, session itu adalah semacam yang mengatur di mana sebuah koneksi, di mana sebuah hubungan itu dimulai sampai di mana koneksi itu selesai. Nah, jadi kita ketika melakukan pertukaran data itu harus ada di session ini gitu teman-teman. Nah, ini gambarannya tuh kayak misalnya kita mau ngambil paket yang dikirimkan dari satu tempat. Ini udah sampai tempat penerima ya teman-teman by the way. Nah, kita sebagai penerima itu hanya bisa mengambil misalnya di jam sekian sampai jam sekian karena itu adalah jam bukanya kantor pos di dekat rumah kita gitu. Nah, jadi session itu yang mengestablish waktu di mana kita boleh mengambil paket tersebut. Oke, selanjutnya kita menuju ke presentation layer. Jadi fungsinya adalah menerjemahkan data seperti format aplikasi yang kita pakai. Jadi misalnya tadi dia mengirimkan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Nah, kita sebagai penerima ini punya presentation layer di mana dia yang menerjemahkan data kita sesuai format aplikasi kita. Nah, jadi di sini juga tersedia layanan-layanan yang biasa kita kenal kayak enkripsi, terus reformatting gitu ya. Nah, analoginya teman-teman, misalnya ternyata surat tadi itu surat dari luar negeri yang mana kita tidak memahami bahasa tersebut, maka presentation layer ini adalah yang menerjemahkan gitu ya untuk menjadi bahasanya kita gitu. Dan terakhir kita punya namanya application layer. Nah, application layer ini adalah interface yang berhadapan sama kita dan bisa berkomunikasi langsung dengan end user, dalam hal ini kita sebagai penerima. Nah, ini analoginya adalah seperti akhirnya kita membaca surat yang kita terima teman-teman. Ini interface seperti aplikasi email atau web browser yang menyediakan service untuk kita bisa menerima maupun nanti kalau dibalik kita jadi mengirimkan data melalui sebuah jaringan. Nah, itu teman-teman adalah OSI layer. Aku sebutin tadi mungkin nggak akan keluar secara langsung teman-teman, tapi tetap perlu untuk dipahami supaya teman-teman nanti ketika ketemu perkara jaringan teman-teman akan lebih familiar gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke perangkat jaringannya. Nah, perangkat jaringan inilah yang dibahas langsung di Emang Doshi. Jadi tadi itu sebenarnya lebih ke pengantar supaya teman-teman tahu kalau aku sebutin misalnya sebuah perangkat itu ada di OSI layer mana, teman-teman tuh kebayang, oh ini tuh ada di OSI layer yang ini tuh maksudnya gitu. Oke, jadi kalau di Hemang Doshi itu ada tabel yang menurut aku sangat membantu banget teman-teman. Nanti silahkan dilihat gitu tabel ini secara ringkasnya apa saja sih perangkat dan di mana OSI layernya, apakah dia bisa membaca MAC address atau IP address, dan apa sih fungsionalitasnya. Kita mulai dari yang pertama teman-teman, namanya repeater. Jadi ini sesuai namanya yang mengulangi gitu ya. Nah, repeater ini digunakan untuk memperpanjang transmisi supaya sinyalnya bisa mengcover jarak yang lebih jauh sehingga bisa diterima di sisi yang lain. Contoh di dunia nyatanya aku kebayangnya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ngirim surat ke sebuah daerah yang terpencil gitu. Nah, mungkin maskapai yang kita pakai untuk mengirimkan surat tersebut itu nggak mencapai daerah tersebut. Nah, kita nanti bekerja sama nih maskapai ini dengan maskapai penerbangan lokal yang lebih kecil untuk sampai ke daerah tersebut. Nah, yang ini tuh namanya repeater teman-teman. Jadi dia
menguatkan sinyal yang sebenarnya sinyalnya cuma sampai sini. Misalnya sebuah kota besar terdekat dari tempat tersebut. Nah, repeater ini yang menguatkan kembali supaya bisa sampai ke tempat yang kita tuju gitu ya. Jadi itu analoginya repeater, teman-teman. Jadi kita ngirim surat kadang nggak selalu bahwa maskapai yang membawa suratnya itu kan selalu sampai daerah yang dituju. Tapi tenang aja, kita punya pesawat-pesawat kecil gitu ya yang bisa mencapai daerah tersebut gitu. Repeater itu ada di physical layer ya teman-teman, dan dia dalam bertransaksi data, dia tidak membawa MAC address ataupun IP address. Oke, selanjutnya teman-teman kita menuju yang kedua, yaitu hub. Dia beroperasi di physical layer sama seperti repeater tadi, dan sama dia tidak bisa mengenali atau tidak membawa MAC address maupun IP address. Jadi hub ini membroadcast pesan ke semua perangkat yang terkoneksi. Makanya dia disebut perangkat yang bodoh, karena dia itu tidak bisa mengenali sebenarnya ini tujuannya ke siapa gitu. Dia hanya mengenali bahwa ini aku kirim ke semuanya gitu. Jadi bayangin misalnya Pak Pos diminta untuk kirim dong surat ke semua yang ada di area yang di cover oleh kantor pos ini gitu. Karena ini misalnya promo atas program tertentu misalnya gitu ya. Nah, itu jadi dia hanya taunya pokoknya membroadcast ke semuanya, mengirimkan ke semuanya tanpa mengenali ini tuh yang dituju itu siapa aja sih gitu ya. Nah, itu adalah hub, teman-teman. Oke, selanjutnya kita menuju yang namanya switch. Jadi switch itu beroperasi di data link layer. Jadi di layer kedua ya teman-teman. Dan dia mengenali MAC address. Jadi dia nanti ketika kirimkan, dia itu akan membaca ke tabel MAC address itu, ini tuh maksudnya mau kemana gitu. Jadi dia udah jadi perangkat yang lebih pintar gitu ya daripada hub tadi yang hanya sifatnya membroadcast ke semuanya gitu. Jadi switch ini akan mengirimkan pesan kepada perangkat yang memang disebutkan gitu ya. Jadi dia mau ke arah sana atau dia mau mengirim surat ke sana gitu. Maka dia akan membaca sesuai dengan MAC address-nya gitu. Makanya disebut lebih pintar lah daripada hub gitu. Bayangannya ya seperti Pak Pos yang mengirimkan ke alamat yang dituju saja. Jadi dia tidak di-broadcast ke semuanya ya teman-teman. Jadi ini adalah Pak Pos yang lebih punya arah tujuan. Gitu. Oke, sekarang kita menuju yang selanjutnya, ada yang namanya bridge. Ini sama ada di data layer ya teman-teman, atau kalau aku sebut data layer itu maksudnya adalah data link layer ya, cuman aku kadang mager untuk menyebutkan data link gitu. Dan dia itu mirip sebenarnya sama switch, jadi dia bisa mengenali MAC address, dan dia lebih hebatnya lagi, dia tuh punya kapasitas untuk menyimpan frames atau bisa menjadi tempat penyimpanan dan nanti akan menjadi tempat memforward dari sebuah pesan gitu teman-teman. Nah, bedanya kalau bridge ini hanya punya beberapa port, jadi yang bisa terkoneksi perangkatnya tidak terlalu banyak, sedangkan switch itu bisa punya banyak port, jadi perangkat yang bisa terkoneksi itu lebih banyak gitu. Karena dia nggak bisa terlalu banyak ya teman-teman, perangkat yang terhubung biasanya analoginya adalah dia seperti semacam Pak Pos yang bisanya ngirimnya itu ke daerah-daerah yang terbatas gitu teman-teman. Karena dia bisa ngonekinnya dari desa ini ke desa ini atau dari kecamatan ini ke kecamatan ini gitu. Sedangkan switch itu coveragenya itu lebih luas. Oke, selanjutnya kita menuju yang namanya router. Ini favorit aku banget. Router ini ada di network layer atau layer yang ketiga ya teman-teman, dan dia mengenali IP address gitu. Jadi dia lebih pintar dari semua perangkat yang udah aku sebutin tadi, mulai dari repeater, hub, switch, sama bridge. Jadi beroperasinya dengan cara memeriksa IP address-nya, alamat IP-nya gitu ya. Terus router bisa membuat keputusan yang cerdas bagaimana kita akan mengirimkan paket ini, data ini ke tujuan. Nah, jadi router ini udah pinter teman-teman. Kalau aku nyebutnya dulu tuh sebagai polisi jaringan. Jadi router ini tuh punya kemampuan untuk memonitor, mengendalikan, ngeblok bahkan ya. Jadi di antara dua jaringan dia tuh tahu bahwa ini tuh boleh ngirim ke sini nggak, yang ini boleh nerima dari sini nggak gitu-gitu ya. Jadi dia kayak semacam polisinya lah ya, dia jagain di depan pintu. Surat ini nggak boleh, kita nggak nerima surat dari sana. Atau ketika ada surat yang mau kita kirim ke tempat lain, bentar, nggak boleh, kita nggak boleh ngirim surat ke sana gitu ya. Jadi ini adalah semacam polisinya gitu. Nah, dan juga yang menurut aku keren adalah dia itu yang menentukan rutenya. Seperti namanya router, ya dia yang menentukan rutenya. Jadi dia akan menentukan rute mana yang terbaik, rute mana yang tercepat, rute mana yang paling aman. Jadi ini semacam benar-benar memastikan bahwa data kita terkirim paling aman, paling cepat gitu ya. Oke, dan ini yang terakhir teman-teman, ada yang namanya gateway. Jadi teman-teman juga mungkin udah familiar dengan istilah gateway ya. Jadi gateway ini punya kemampuan untuk menerjemahkan dan menghubungkan
beberapa protokol dan beberapa jaringan. Nah, dia beroperasinya di application layer atau layer yang terakhir ya teman-teman, yaitu layer ke-7. Jadi, gateway ini bisa menjalankan tugas yang lebih kompleks daripada perangkat-perangkat sebelumnya seperti router dan switch gitu. Nah, gateway ini itu bayangin kayak petugas pos internasional. Ketika dia menerima pos atau kiriman dari luar, dia tuh yang bisa menerjemahkan, oh maksudnya alamat ini tuh ini gitu ya. Jadi dia tuh yang akan menerjemahkan koneksi di antara dua perangkat gitu teman-teman. Jadi ini benar-benar yang memastikan surat atau data yang kita terima itu menggunakan bahasa lokal, bahasa yang kita gunakan gitu ya, dan memastikan bahwa itu formatnya sesuai sama kita dan sebagainya. Nah, teman-teman, jadi itu adalah beberapa perangkat jaringan yang biasa digunakan di dalam jaringan. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah semakin tinggi layer operasinya, maka dia tuh semakin pintar. Jadi kalau diurutin tadi gateway yang paling pintar disusul dengan router gitu ya teman-teman. Baru nanti perangkat-perangkat yang beroperasi di layer kedua seperti switch, bridge, baru perangkat yang paling bodoh atau perangkat yang paling nggak tahu apa-apa sebenarnya itu ada di layer yang pertama, yaitu repeater dan hub. Nah, pemahaman ini menurut aku penting ya teman-teman. Mungkin ada yang keluar di antara itu, perangkat-perangkat itu, jadi ya tetap teman-teman harus semangat untuk mempelajarinya. Dan oke teman-teman, aku rasa cukup. Alhamdulillah kita sudah selesai. Aku akan ketemu sama teman-teman lagi di minggu depan insya Allah. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Bye-bye.